Halo, saya Agus Rusmana. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview materi tentang implementasi kebijakan publik. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Oke, ini materinya sudah muncul. Kali ini kita akan sedikit membahas secara garis besarnya saja ringkasan materi analisis kebijakan publik. Nah, pembahasan materi kali ini yang akan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama, analisis formulasi kebijakan. Yang kedua, analisis implementasi kebijakan. Yang ketiga, analisis monitoring kebijakan. Yang keempat, policy memo. Yang kelima, policy brief. Yang keenam, policy paper. Dan yang ketujuh, mitigasi risiko kebijakan. Nah, kali ini kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu analisis formulasi kebijakan. Nah, analisis formulasi kebijakan atau perumusan atau formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah di dalam agenda publik. Nah, formulasi kebijakan itu terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor-kantor atau kelompok-kelompok kepentingan, contoh ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau dikenal juga sebagai think tanks. Nah, rumusan masalah sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari para pelaku kebijakan. Contoh dalam ini anggota parlemen, administrator, pelaku bisnis, dan kelompok-kelompok konsumen sebagai alat dalam memahami situasi problematis. Nah, jadi proses perumusan kebijakan atau public policy formulation dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan publik. Nah, proses yang dimaksud dalam hal ini yakni proses transformasi atau pengubahan input menjadi output. Nah, kemudian asumsi-asumsi formulasi kebijakan. Yang pertama, tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor. Yang kedua, sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas, artinya lebih terstruktur. Yang ketiga, kemudian tidak dimonopoli oleh satu institusi pemerintah. Dan yang keempat, formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus-menerus, artinya terus berkembang. Kemudian yang kelima, karena bersifat kompetisi antar aktor, maka formulasi memojokkan salah satu pihak. Nah, kemudian yang kedua, poin analisis implementasi kebijakan. Apa sih analisis implementasi kebijakan? Nah, analisis implementasi kebijakan adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, dan penginterpretasian realisasi dari kebijakan publik agar hasilnya dapat dijadikan bahan penilaian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhannya. Nah, kemudian pendekatan analisis kebijakan. Saya pada kesempatan ini mengambil salah satu pendapat menurut Dan. Nah, ada 3 pendekatan yang dikemukakan, yakni ada pendekatan empiris, ada pendekatan valuatif, dan ada yang ketiga pendekatan normatif. Apa itu pendekatan empiris? Yakni pada intinya bahwa pendekatan empiris itu lebih ditekankan pada penjelasan mengenai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik. Sebab dari kebijakan tersebut apa, kemudian akibat atau dampak yang disebabkan dari kebijakan publik itu seperti apa nanti dikemukakan. Yang kedua, pendekatan valuatif, yakni lebih ditekankan pada penentuan bobot atau nilai kebijakan. Dan yang terakhir, pendekatan normatif, yaitu lebih ditekankan pada rekomendasi untuk tindakan yang akan datang. Jadi dalam hal analisis kebijakan itu ditekankannya itu dampak yang akan datang yang disebabkan dari kebijakan tersebut. Nah,
kemudian ada proses persiapan implementasi. Dalam menyiapkan proses persiapan implementasi, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, penyiapan sumber daya, unit, dan metode. Yang kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Yang ketiga, ada penyediaan layanan, pembayaran, hal lain secara rutin. Nah, kemudian nih ada model implementasi yang diantaranya ada 9 model. Ada model Van Metel dan Van Hoon, kemudian yang kedua ada model Mesmenan dan Sebastier, yang ketiga ada model Hugwood dan Gunn, kemudian yang keempat ada model Grindel, yang kelima model Elmore, yang keenam ada model Edward, yang ketujuh ada model Nakamura and Small, yang kedelapan model jaringan, dan yang kesembilan model Maitland. Ini saya tidak jelaskan secara rinci ya mengenai model implementasi ini. Yang jelas di sini setidaknya yang saya temukan terdapat 9 model implementasi. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang analisis monitoring kebijakan. Nah, analisis monitoring kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Nah, monitoring ini sangat diperlukan agar kesalahan yang dilakukan pada saat awal-awal itu dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar dalam proses implementasi kebijakan. Nah, kemudian ada tujuan monitoring. Tujuan monitoring yang pertama menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, sesuai dengan target yang telah ditargetkan di awal. Yang kedua, menemukan kesalahan sendiri sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Yang ketiga, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Kemudian jenis-jenis monitoring. Jenis monitoring yang pertama kepatuhan dan compliance. Nah, jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeriksaan dan auditing. Nah, jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga ada akuntansi dan accounting, yakni jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikannya suatu kebijakan. Dan yang terakhir ada eksplanasi dan explanation, jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Nah, pembahasan yang keempat, policy memo. Memo kebijakan atau policy memo adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Nah, memo kebijakan bersifat praktis, teknis, dan biasanya terdapat kombinasi pilihan kebijakan. Nah, kemudian policy brief. Apa itu policy brief? Nah, policy brief dapat segera dibuat pada saat dibutuhkan tanpa menunggu hasil riset selesai, sehingga bisa disampaikan pada saat yang tepat. Perbedaan dengan policy paper. Nah, kemudian ada kriteria kualitas policy brief. Menurut Law Laverence konstan tanpa tahun. Fokus artinya seluruh aspek dalam policy brief harus fokus pada pencapaian untuk tujuan memuaskan target audiens. Yang kedua profesional, not akademik, artinya audiens. Policy brief lebih berkepentingan terhadap perspektif penulis tentang masalah dan solusi yang berbasis pada bukti-bukti baru terhadap prosedur ilmiah yang diterapkan dalam proses pengumpulan data. Yang ketiga ada evidence based, artinya bahwa yang diharapkan audiens dari policy brief selain argumen yang rasional juga dukungan bukti adanya permasalahan dan
konsekuensi dari pemilihan terhadap solusi tertentu. Dan yang terakhir adalah limited. Artinya karena faktor ruang yang terbatas, policy brief mesti difokuskan hanya pada satu masalah tertentu saja. Kemudian ada kriteria kualitas policy brief. Sebagai bahan lanjutannya ada science, artinya policy brief tidak memerlukan banyak halaman, cukup 2 sampai dengan halaman dalam hal pembuatannya, yang dimana memuat sekitar 3.000 kata. Yang kedua, understandable, artinya policy brief mesti mudah dipahami, baik dari segi kejelasan dan kesederhanaan, bahasa maupun dari penjelasan dan alasan yang dikembangkan di dalamnya. Kemudian, logika kebijakan sebaiknya disampaikan secara mudah dipahami. Dalam hal ini, masalah kebijakan sebab munculnya masalah dan pilihan tindakan yang tersedia. Yang selanjutnya ada accessible, artinya dokumen policy brief mesti mudah digunakan oleh target audience. Nah, yang selanjutnya ada promotional, artinya tampilan dokumen policy brief harus mengesankan dan menarik minat target audiensi untuk membacanya. Dan yang terakhir ada practical and feasible, artinya argumen yang dikembangkan dengan policy brief harus didasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi. Selain itu, rekomendasi yang ditawarkan juga mudah diterapkan oleh target audience. Nah, yang ke poin ke-6 ada policy paper. Nah, policy paper itu merupakan alat komunikasi yang berorientasi pada masalah dan digerakkan oleh nilai. Dengan demikian, apakah menargetkan spesialisasi kebijakan atau pembuat keputusan lain, tujuan dari makalah kebijakan-kebijakan adalah memberikan argumen yang komprehensif dan persuasif yang membenarkan rekomendasi kebijakan yang dijadikan dalam makalah, dan oleh karena itu untuk bertindak sebagai alat pengembalian keputusan dan seruan untuk bertindak bagi target, menurut Jung dan Quinn 2002. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara policy brief, policy paper, dan maupun memo. Nah, komponen kalau komponen yang pertama audience policy paper itu beragam spesialis kebijakan. Kalau policy brief itu pembuat keputusan, kalau policy memo itu pembuat keputusan sama dengan policy brief. Yang membedakan antara policy paper dengan policy brief, policy memo itu berbeda. Yang kedua dilihat dari komponen fokus. Kalau policy paper itu value driven. Nah, kalau policy brief itu audience drive. Ya, kalau policy memo itu audience driven. Jadi yang sama itu di sini. Kalau di komponen yang fokus itu policy memo dan policy paper. Nah, yang kemudian komponen selanjutnya dilihat dari konteks isu. Nah, kalau policy paper itu diseminisasi dan dapat mengenai hasil-hasil penelitian kebijakan. Nah, kalau policy brief itu cenderung digunakan untuk tujuan advokasi, lobby, dan pula bersifat netral. Nah, kalau policy memo itu digunakan untuk tujuan advokasi dan lobby. Berarti di sini yang berbeda hanya policy paper. Policy brief sama policy memo di komponen konteks itu sama. Kemudian komponen selanjutnya komponen metodologi. Nah, kalau policy paper itu dapat memuat penelitian primer, sedangkan policy brief itu jarang memuat penelitian primer, sedangkan policy memo itu jarang memuat penelitian primer. Jadi yang samanya ini policy brief sama policy memo, yang berbeda itu policy paper. Yang poin selanjutnya dilihat dari komponen bahasa. Nah, kalau policy paper itu sangat akademis atau teknis. Kalau policy brief sama policy memo itu harus jelas dan dua-duanya harus jelas. Kemudian yang komponen selanjutnya dilihat dari panjang. Policy paper itu maksimumnya 60 halaman. Kalau policy brief itu antara 2 sampai 4 halaman. Kalau policy memo itu maksimumnya itu 2 halaman. Jadi demikianlah perbedaan antara policy paper, policy brief, dan memo. Nah, dan yang terakhir ada mitigasi risiko kebijakan. Mitigasi risiko kebijakan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif kerugian yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian itu bersifat internal.
Ah, nah, demikianlah pembahasan secara garis besar dari ketujuh materi, 7 materi, yakni nah nah yang ada yang tadi dibahas itu analisis proses kebijakan, kemudian analisis implementasi kebijakan, analisis monitoring kebijakan, polisi memo, polisi brief, polisi paper, dan mitigasi risiko kebijakan. Nah, itu teman-teman secara garis besar saja, tidak dibahas secara spesifik dikarenakan keterbatasan waktu. Adapun kalau ingin ada pembahasan lebih jelas lagi, insya Allah di lain kesempatan akan saya bahas. Nah, mungkin dicukupkan saja dari saya. Semoga yang menyimak dan menonton mendapatkan manfaatnya. Saya Agus Rusmana, mohon maaf apabila masih banyak penyampaian yang kurang jelas ataupun terdapat kesalahan ataupun pembahasannya sangat minim, dan insya Allah di kesempatan akan saya bahas lebih detail dan lebih berkembang lagi pembahasannya.